Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 11 dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada pertemuan ke-11 ini, pembahasannya mengenai uji hipotesis satu sampel. Jadi ini adalah suatu pembahasan tentang prosedur untuk menguji validitas pernyataan sampel tentang parameter populasi. Oke, pertama tentang hipotesis dan uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Nah, hipotesis muncul karena dalam banyak kasus jumlah populasi terlalu besar sehingga tidak mungkin kita melakukan observasi kepada semua objek dalam populasi. Nah, sebagai gantinya, kita bisa mengambil sampel dari populasi. Dari statistik sampel ini, kemudian kita membuat hipotesis tentang parameter populasi. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah hipotesis statistik sampel cocok dengan kondisi parameter populasi? Nah, untuk menjawab hal ini, maka kita harus melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya, berdasarkan informasi dari Ikatan Akuntan Indonesia, rata-rata penghasilan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Indonesia pada saat mendapatkan pekerjaan pertama gajinya sebesar 4,5 juta. Nah, apakah pernyataan atau hipotesis ini benar? Nah, pembuktian hipotesis tidak mungkin bisa dilakukan dengan mengontak atau melakukan interview satu persatu dengan semua alumni jurusan akuntansi. Nah, kita bisa memilih sampel dari populasi, kemudian menghitung statistik sampel, lalu membuat keputusan menerima atau menolak hipotesis yang ada. Langkah uji hipotesis ada 4. Langkah pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan HA. Kemudian langkah kedua, memilih derajat keyakinan. Langkah ketiga, memilih uji statistik. Langkah keempat, menentukan atau mengambil keputusan gagal menolak H0 atau menolak H0. Gagal menolak H0 atau menolak H0. Langkah yang pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0, the null hypothesis, simbolnya H, indeks bawah 0, adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Huruf H berasal dari kata hipotesis dan angka 0 berarti tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatif, simbolnya adalah H besar indeks A, adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif disebut dengan hipotesis penelitian. Nah, misalkan di sini contohnya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta-Jakarta 480.000. Maka H0-nya adalah mu. Mu ini adalah simbol dari rata-rata populasi. Mu sama dengan 480.000. Jadi sama dengan, tidak ada perbedaan. H0 tidak ada perbedaan dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian HA-nya berarti tidak sama dengan, mu tidak sama dengan 480.000. Kemudian langkah yang kedua yaitu memilih derajat keyakinan. Biasanya disimbolkan dengan alfa. Alfa, derajat keyakinan, adalah probabilitas menolak hipotesis 0 jika itu benar atau disebut tingkat resiko, the level of risk. Nah, derajat keyakinan ini ditulis dengan simbol alfa. Karena derajat keyakinan merupakan risiko yang harus kita ambil
karena menolak hipotesis nol ketika hipotesis nolnya benar, maka derajat keyakinan ini seringkali disebut dengan tingkat resiko, the level of risk. Biasanya besar alfa 1%, 5%, dan 10%. Dalam prakteknya, tidak ada ketentuan berapa tingkat derajat keyakinan yang harus digunakan. Nah, biasanya tapi yang digunakan 1, 5, atau 10%. Umumnya, derajat keyakinan sebesar 1% digunakan untuk penelitian tentang quality assurance. Untuk derajat keyakinan 5% digunakan untuk proyek-proyek penelitian konsumen. Dan derajat keyakinan 10% bagi kegiatan polling dalam area politik. Tapi semakin kecil derajat keyakinan atau tingkat resiko yang diambil, maka semakin baik keputusan yang diperoleh dari data sampel. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, yaitu memilih uji statistik. Uji statistik adalah sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan informasi sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis nol. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis nol, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan uji chi-squares. Misalkan kita ingin menguji hipotesis tentang rata-rata atau mu ketika sampel cukup besar atau ketika standar deviasi diketahui, maka bisa menggunakan uji Z. Nah, kemudian langkah keempat, membuat keputusan gagal menolak atau menolak H0. Misalnya, kita menggunakan uji Z, kemudian diketahui nilai alfanya derajat keyakinan 5% atau 0,05, dan ujinya uji satu sisi. Maka nilai kritis distribusi Z kritis, nilai Z kritisnya ini dilihat dalam tabel distribusi normal. Nah, ini nilai Z-nya 1,65. Ini misalkan, maka nanti ada daerah menolak H0 dan daerah atau area untuk gagal menolak H0. Nah, ini tadi misalkan uji yang digunakan pada langkah 3 adalah uji Z, maka Z hitungnya bisa ditentukan dengan rumus X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, simbol sigma di sini adalah deviasi standar deviasi dari populasi yang diketahui, dan N adalah banyaknya sampel yang diambil. Nah, di sini misalkan alfanya adalah 5% atau 0,05. Maka daerah alfa adalah di sebelah kanan kalau ujinya satu sisi. Alfanya di sebelah kanan. Daerah alfa yang sebesar 0,05 tadi adalah daerah penolakan H0. Maka lawannya daerah 1 min alfa adalah daerah gagal menolak H0. Nah, kemudian untuk nilai Z kritisnya diperoleh dari 0,5 kurangi 0,05 sama dengan 0,45. Nah, jadi ini adalah nilai peluangnya. Untuk nilai peluang 0,45 berapa nilai Z-nya? Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita kan prakteknya ngitung Z dulu. Z-nya ketemu berapa, maka nilai peluangnya berapa, seperti itu. Nah, kalau di sini nilai peluangnya dulu. Nilai peluangnya 0,45. Nah, pada nilai peluang 0,45 ini nilai Z-nya berapa? Berarti pada tabel distribusi normal dilihat dalam kotak-kotak itu yang nilainya 0,45 atau yang mendekati. Nah, nilai 0,45 ini Z-nya berapa? Ternyata Z-nya ketemu 1,65. Alfa sama dengan 5% atau 0,05 untuk uji satu sisi, maka nilai kritis distribusi Z statistik
atau nilai Z kritisnya adalah 1,65. Kemudian nanti misalkan Z hitungnya ketemu 1,89 misalkan. Berarti kan pada daerah penolakan H0. Jadi nanti kesimpulannya akan menolak H0. Atau kalau misalkan di sebelah kirinya Z kritis, misalkan Z hitungnya ketemu 1,33, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Nah, di sini ada uji satu sisi, ada uji dua sisi. Uji satu sisi one tail test diberlakukan jika kita mempunyai informasi tentang arah atau tanda di dalam hipotesis alternatif. Misalkan, lampu Philips ingin menguji kebenaran bahwa rata-rata penggunaan lampu Philips bisa sampai 1 tahun atau 360 hari. Maka H0-nya mu kurang dari sama dengan 360 sampai 360. Dan HA-nya berarti lebih dari 360. Ini contoh dari uji satu sisi. Jadi nanti ujinya satu sisi. Nah, kalau uji dua sisi two-tailed test diberlakukan jika kita tidak mempunyai informasi arah atau tanda hipotesis alternatif. Misalkan, rata-rata penghasilan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada saat mendapat pekerjaan pertama adalah 4,5 juta rupiah. Maka H0-nya mu sama dengan 4,5 juta. Hipotesis alternatif HA-nya berarti mu tidak sama dengan 4,5 juta. Jenis uji hipotesis ini bisa dilihat atau ditentukan dari banyaknya sampel. Jadi dasarnya berdasarkan besar sampel. Apakah sampelnya besar? Artinya lebih dari sama dengan 30. Kalau sampelnya lebih dari sama dengan 30, kemudian apakah kondisinya standar deviasi populasi diketahui? Kalau iya berarti menggunakan uji Z. Kalau tidak, tetap menggunakan uji Z, tapi dengan menggunakan standar deviasi dari sampel. Itu kalau sampelnya besar, lebih dari sama dengan 30. Kalau sampelnya kurang dari 30, maka menggunakan uji distribusi T. Uji T. Nah, ini nanti ada tabelnya sendiri untuk uji T. Kalau uji Z, kita menggunakan tabel distribusi normal. Kalau uji distribusi T, kalau sampelnya kecil, kita menggunakan tabel uji T. Contoh yang pertama, untuk uji rata-rata dengan kondisi sampelnya besar. Misalkan di sini sebuah pabrik ban mobil menyatakan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh sebelum ban aus atau kehilangan grip yaitu sebesar 60.000 km dengan standar deviasi 4.500 km. Sebuah rental mobil membeli sebanyak 49 ban dan menemukan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh oleh mobil dengan menggunakan ban tersebut sebesar 59.000 km. Dengan alfa 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km? Nah, ini berarti di sini yang diketahui adalah mu. Mu rata-rata populasi 60.000, kemudian sigma standar deviasi populasi 4.500. Berarti yang diketahui adalah standar deviasi populasi. Kemudian N adalah banyaknya sampel 49. Kemudian X bar rata-rata sampel 59.000. Dan alfanya diketahui 5%. Nah, cara menjawabnya kita jawab berdasarkan langkah-langkah pada uji hipotesis mulai dari langkah 1. Langkah 1 yaitu penentuan H0 dan HA. H0 berarti tidak ada perbedaan dengan pernyataan yang diberikan oleh pabrik ban mobil tadi. Berarti H0-nya mu sama dengan 60.000. Hipotesis alternatifnya
Nah, itu yang di pertanyaan itu. Apakah kita bisa menyimpulkan jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km, jadi mu tidak sama dengan 60.000. Kemudian, nah ini tanda yang digunakan adalah tidak sama dengan. Berarti ujinya nanti uji dua sisi. Diketahui alfa tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Karena ujinya dua sisi, maka nanti alfa daerah penolakan H0-nya dibagi dua, jadi alfa per 2, 2,5%, 0,025. Kemudian diketahui N-nya 49, lebih dari sama dengan 30 kan, berarti sampelnya sampel besar, maka menggunakan uji Z dengan kondisi standar deviasi standar deviasi populasi diketahui. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu pembuatan keputusan gagal menolak atau menolak H0. Nah, nilai Z kritis, nah karena ada dua sisi ya, jadi plus minus 1,96 diperoleh dari mana? Dari 0,5 kurangi 0,025. Kenapa kok 0,5? Karena kita mengacu pada kurva normal yang pembahasan kemarin, pada materi kemarin, kurva normal di situ kan bentuknya simetris. Jadi bentuknya simetris, sumbu simetrinya yang di tengah-tengah itu merupakan rata-ratanya. Di sebelah kanan rata-rata besar peluangnya, besar probabilitasnya 0,5, begitu juga dengan yang di sebelah kiri dari rata-rata, besar probabilitasnya juga 0,5. Oke. Nah, ini diperoleh 0,475, ini nilai peluangnya. Nah, nilai peluang 0,475 ada pada nilai Z 1,96. Kita bisa melihat pada tabel distribusi normal. Nah, karena ujinya dua sisi, maka Z-nya plus minus 1,96. Kemudian, nilai Z kritis ini nantinya akan kita bandingkan dengan Z hitung. Z hitung pada rumus yang sebelumnya, di slide sebelumnya, X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma per akar N. X bar adalah rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi dibagi per akar banyaknya sampel. Jadi negatif 2. Nah, ini ilustrasinya. Daerah penolakan H0 ada di sebelah kanan dan kiri. Itu besarnya sebesar alfa per 2 masing-masing. Alfa per 2. Jadi kalau ditotalkan daerah penolakan H0 ada 2 di kanan dan di kiri. Makanya di tengah itu adalah daerah gagal menolak H0. Nah, 1,96 dan negatif 1,96 itu adalah nilai Z kritis. Sedangkan kita memperoleh nilai Z hitungnya negatif 2. Negatif 2 ada di sebelah kirinya negatif 1,96, berarti ada pada daerah penolakan H0. Maka kesimpulannya kita menolak H0, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km. Berarti yang diterima adalah HA-nya, hipotesis alternatif, bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km. Kemudian, nah ini sekarang masih membahas tentang sampel besar, uji Z, tapi ujinya uji satu sisi. Nah, ini contohnya. Seseorang bekerja di hotel bintang 5 yang bertaraf internasional. Pada saat wawancara, manajer hotel mengatakan bahwa seseorang bisa menghasilkan tip atau uang tambahan sebesar $20 per harinya. Dalam waktu 36 hari pertama kerja, jumlah rata-rata tip per harinya sebesar $24,5 dengan standar deviasi $10,5. Dengan tingkat signifikansi 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa pelayan hotel tersebut
bisa menghasilkan rata-rata tip lebih dari $20 per harinya, nah ini berarti yang diketahui adalah mu sama dengan 20, rata-rata populasi sebesar 20. Kemudian sampel ini adalah banyaknya hari, yaitu 36 hari. Sampelnya 36 berarti. Kemudian X bar rata-rata sampel 24,5. Nah, ini yang diketahui adalah standar deviasi sampel 10,5. Kemudian alfanya 1%. Nah, ini H0 dan HA. Untuk H0 mu kurang dari sama dengan 20. Karena pada pernyataan awal disebutkan di sini bahwa manajer hotelnya mengatakan seseorang bisa mendapatkan tip bisa sampai $20. Bisa sampai $20, berarti kurang dari sama dengan 20. Nah, HA-nya lebih dari 20. Mu lebih dari 20. Kemudian memilih tingkat signifikansi alfa 1% atau 0,01. Kemudian memilih ujinya. Nah, di sini berdasarkan banyaknya sampel. N-nya 36, sampelnya besar, masih lebih dari sama dengan 30. Maka menggunakan uji Z dengan menggunakan standar deviasi sampel. Oke, kemudian pembuatan keputusan. Nilai Z kritis 2,33 diperoleh dari 0,5 dikurangi 0,01 berarti 0,49. Nah, dilihat pada tabel distribusi normal pada kotak-kotak itu yang nilainya paling mendekati 0,49. Nah, ternyata yang paling mendekati 0,49 itu ketika Z-nya 2,33. Maka Z kritis 2,33. Nah, ini ujinya satu sisi ya. Di HA-nya tadi kan tandanya lebih dari. Berarti uji sisi kanan. Kemudian kita menentukan Z hitung. X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N. Kalau sigma tadi simbol untuk standar deviasi populasi. Nah, di sini yang diketahui standar deviasi sampel, maka menggunakan simbol S. X bar rata-rata sampel 24,5 dikurangi rata-rata populasi 20 dibagi dengan standar deviasi sampel 10,5 per akar banyaknya data 36. 4,5 dibagi dengan 1,75 hasilnya 2,57. Nah, ini ilustrasi kurva normalnya. Alfa 1% atau 0,01 adalah daerah penolakan H0, ada di sebelah kanan, sisi kanan, karena HA-nya pada hipotesis alternatif tandanya lebih dari. Maka daerah lawannya itu adalah daerah gagal menolak H0. Kemudian, nah ini 0,49 itu besar peluang dari rata-rata sampai ke yang sebelum 0,01 itu. Z kritisnya 2,33, jadi 0,49 besar peluang 0,49. Z-nya berapa? 2,33. Itu Z kritis. Dilihat dari tabel distribusi normal. Kemudian kita bandingkan dengan Z hitung. Z hitungnya ketemu 2,57. Nah, 2,57 ini ada di sebelah kanan dari 2,33. Artinya apa? Berada pada daerah penolakan H0. Kesimpulan, menolak H0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa waktu rata-rata tip yang diperoleh lebih dari $20 per harinya. Oke, untuk contoh berikutnya, uji rata-rata dengan sampel kecil. Apabila banyak sampel N kurang dari 30, maka uji yang digunakan adalah uji T. Dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan S per N. Rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel
per jumlah sampel. Oke, pada tahun 2015 harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura rata-ratanya $267. Harga tiket dengan sampel sebanyak 16 pada tahun 2013 sebagai berikut. Nah, ini ada sebanyak 16 data. Pada tingkat signifikansi 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa harga tiket pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan? Nah, diketahui kan pada tahun 2015 harga tiketnya rata-rata $267. Oke, H0 mu sama dengan 267, berarti tidak mengalami kenaikan, sama dengan, ya kan? Berarti kemudian hipotesis alternatif mu lebih dari 267. Kemudian tingkat signifikansi diketahui alfa 1% atau 0,01. Kemudian ujinya yang digunakan adalah uji T karena kurang dari 30, sampelnya sebanyak 16. Kemudian pembuatan keputusan. Nah, ini kita mengacu pada tabel distribusi T. Nilai T kritis pada tingkat signifikansi 1%, uji, dan DF. DF adalah degree of freedom yang diperoleh dari N-1. N adalah banyak sampel. Berarti 16 kurangi 1, 15. Degree of freedom-nya, DF-nya 15. Berarti pada tabel distribusi T dilihat DF 15, kemudian pada alfa 0,01 pada uji satu sisi, berarti diperoleh 2,602. Nah, kemudian nilai T kritis ini akan kita bandingkan dengan T hitung. T hitung berarti kita butuh X bar, kita butuh rata-rata sampelnya. Mu tadi diketahui 267, kemudian kita harus tahu juga standar deviasi sampel. Oke, X barnya dulu, sigma X per N, berarti semua data dijumlahkan dibagi dengan banyak data 16, yaitu 282,5625. Kemudian standar deviasi sampel akar dari sigma X min X bar dikuadratkan per N-1. Nah, ini kita menghitungnya dengan bantuan Excel. Datanya sebanyak 16 tadi kita tulis dahulu satu per satu, kemudian masing-masing data dikurangkan dengan 282,5625. Setelah dikurangkan kemudian dikuadratkan. Jadi masing-masing data ditulis, kemudian setiap datanya dikurangkan dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Nah, hasil pengkuadratan ini kemudian dijumlah semuanya. Ketemunya 8.129,938. Kemudian dibagi dengan N-1 dibagi dengan 15. Hasilnya 541,9958. Nah, ini kemudian di akar ketemu 23,2808. Ini adalah standar deviasi dari sampel. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus. Maaf ya, tadi rumusnya harusnya N-nya ada akarnya. Sama seperti pada uji Z ada akarnya. Jadi X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N. Oke, kita inputkan semuanya mulai dari rata-rata sampel 282,5625, rata-rata populasi 267, kemudian standar deviasi sampel 23,2808 dan N-nya adalah 16. Maka ketemu nilai T hitungnya adalah 2,6739. Nah, tadi T kritisnya, nilai T kritis 2,602. Ujinya satu sisi, karena pada HA tandanya lebih dari, berarti uji sisi kanan, satu sisi kanan. Berarti daerah penolakan H0 di sebelah kanan, yang alfa sebesar 1% tadi.
daerah penolakan H0 di sisi kanan, berarti lawannya adalah daerah gagal menolak H0. Kemudian kita memperbandingkan T kritis dan T hitung. T kritis 2,602, T hitung 2,679. Nah, ternyata 2,679 ini ada di sebelah kanan dari T kritis, ada pada daerah penolakan H0. Jadi kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Jakarta Singapura telah mengalami kenaikan pada tahun 2013. Oke, jadi itu materi untuk minggu ini mengenai uji hipotesis satu sampel. Dilihat dari sampelnya besar atau kecil, menggunakan uji apa, langkah-langkahnya mulai dari penentuan H0 HA, kemudian alfanya berapa, ujinya apa, kemudian baru pembuatan keputusan penolakan atau gagal menolak H0. Silakan bertanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.